Shirley Laos. Tepuk tangan kurang meriah dong. Sejarah ini. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan menyanjungkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa dan kebaikannya kami semua bisa berkumpul siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan yang saya hormati para ketum, sekjen dan yang mewakili dari 8 partai koalisi. Mungkin ada perwakilan dari para DPP-nya di sini dan juga ada duta besar dari Spanyol dan UK. Thank you for coming. And Iren dan RRI dari Dapil Maluku Utara, ada Alternate dan Pananto DPD RI dari Maluku Utara. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di siang hari ini, dan juga Pak PJ Pasang bersama dengan istri dan seluruh pejabat dari Maluku Utara, serta Pak Ketua DPRD Maluku jika hadir di sini, para relawan yang saya sangat sayangi, dan juga sahabat-sahabat dari almarhum, sahabat saya, keluarga almarhum, keluarga saya. Thank you so much sudah meluangkan waktu siang hari ini, walaupun informasinya dadakan, tapi semuanya bisa hadir. Untuk itu saya sangat menghargainya. Hari ini saya dan Pak Sarbin berdiri di sini dalam keadaan bersyukur, haru, bangga, tapi kami juga sedih bahwa kami kehilangan seorang sahabat yang sangat luar biasa, seorang Benny Laos dengan karakter yang begitu besar. Kita semua berkumpul siang hari ini karena seorang Benny Laos. Saya hari ini dilantik menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dan juga perempuan gubernur termuda di Indonesia, dan juga perempuan dari suku Tionghoa pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Semua berawal dari seorang Benny Laos. Saya sangat terharu karena bisa menjadi bagian dari momen yang bersejarah. Seperti tadi pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa ini adalah momen bersejarah di mana 961 kepala daerah dilantik secara serentak. Ini adalah pertama kalinya di Indonesia, dan beliau juga berpesan bahwa setelah dilantik kami diharapkan untuk kembali ke daerah kami masing-masing dan memastikan bisa meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat dan memikirkan solusi-solusi yang inovatif, out of the box, sehingga program beliau Asta Cita dari Presiden Prabowo kami sebagai gubernur dapat memastikan terimplementasi dengan baik daerah kami. Dan pesan dari beliau adalah kami sebagai warga Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu untuk terus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi. Tentunya kinerja dari kepala daerah ini diharapkan untuk dapat secara segera diakselerasi. Prioritas apa dari Ibu Shirley untuk Maluku Utara, program-program yang akan segera dilaksanakan? Program unggulan kami seri Sarbin yaitu peningkatan kualitas dan harga yang terjangkau, pendidikan dan kesehatan tentunya, serta infrastruktur diprioritaskan kepada daerah-daerah yang masih kurang, dan terutama daerah-daerah yang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi, sehingga bisa menurunkan biaya logistik dan harapan ke depan karena mayoritas penduduk Maluku Utara adalah petani dan nelayan. Harapan kami infrastruktur diprioritaskan kepada para petani nelayan sehingga nilai tukar petani nelayan dapat meningkat. Apa Bu sebetulnya permasalahan mendesak dan juga menjadi prioritas utama sebagai gubernur untuk segera ditangani? Salah satu kendala ke depan adalah karena APBD Maluku Utara adalah salah satu tergolong fiskal lemah karena 23%
PAD-nya hanya 23% dari total APBD, sehingga perlu memikirkan cara-cara yang inovatif untuk meningkatkan PAD, ditambah lagi ada efisiensi dari pemerintah pusat. Saya mendukung efisiensi ini dan tetap akan mencari cara-cara out of the box bagaimana pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara tetap dapat deliver dengan baik, tidak menurunkan kualitasnya walaupun terjadi efisiensi, dan bagaimana meningkatkan PAD sehingga kita tidak menjadi beban bagi APBN. Kita bisa berinovasi mencari pendapatan asli daerah sendiri. Tentu mungkin bisa bekerja sama dengan pengusaha tambangannya tinggi. Terkait dengan ekonomi juga, artinya sebagai gubernur, bagaimana target pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan, Bu? Saat ini Maluku Utara pertumbuhan ekonominya cukup baik. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonominya adalah yang tertinggi di Indonesia, kalau nggak salah sekitar 27, dan di 2023 kemarin masih di 20-an ya. Tapi di tahun 2024 setahu saya udah di belasan, tapi masih 2 digit. Mungkin mempertahankannya untuk tetap di 2 digit. Publik juga tentunya ingin tahu nih, Bu, untuk target 100 hari kerja sebagai gubernur, apakah sudah direncanakan? Tentu detail teknisnya panjang, tidak bisa dijelaskan di sini, tetapi intinya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah program prioritas kami. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat untuk dapat secara bersama-sama atau digandeng oleh Pemprov dalam menyukseskan seluruh program yang direncanakan? Kami di Maluku Utara bahwa kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan hanya 51,7% yang memilih saya, tetapi seluruh masyarakat Maluku Utara, bahwa perbedaan terjadi pada saat kontestasi Pilgub kemarin, tapi mari kita melihat ke depan, melupakan perbedaan, karena saya bukan superwoman, saya membutuhkan super team, saya membutuhkan putra-putri terbaik dari Maluku Utara, berbagai bidang, golongan, dan latar belakang membantu saya bagaimana membawa Maluku Utara lebih sejahtera dan maju. Setelah pelantikan ini, momen selanjutnya adalah retret di Akmil Magelang. Ibu sebagai gubernur sendiri yang tentunya akan mengikuti prosesi tersebut, memiliki harapan atau ekspektasi seperti apa? Harapannya dengan pembekalan selama 7 hari ke depan, kami para kepala daerah dan khususnya saya, karena saya baru di bidang birokrasi ini, lebih memahami tentang pencegahan, pengelolaan yang baik untuk APBD, tata kelola good governance yang baik, birokrasi, geopolitik, dan akan begitu banyak pemateri hebat yang nasional yang akan hadir. Saya sangat antusias untuk belajar dan saya akan bertemu dengan banyak kepala daerah senior, terutama mereka daerah yang lebih maju, lebih berkembang. Harapan saya bisa belajar, kolaborasi, dan bisa memberikan kontribusi balik kepada Maluku Utara, di mana kami adalah provinsi yang masih muda dan masih banyak yang perlu kami kembangkan ke depan. Artinya apa saja yang akan dipersiapkan atau sudah dipersiapkan sebelum mengikuti retret di Magelang ini? Terutama fisik ya, tadi kata Pak Presiden, kuat, kuat lah ya, harus kuat gitu. Fisik lah, fisik dan persiapan mental dan fisik. Hujan, kalian basah, saya pun basah. Kalian sakit, saya pun sakit. Saya akan berhenti ketika kalian bahagia. Sebelumnya yang sangat saya hormati Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Ternate, terima kasih. Para ketua partai koalisi, para jurkam, tim medis, TNI, keluarga, dan semua penyelenggara acara pada siang hari ini. Dan yang terhebat, katanya ada 60.000 masyarakat Maluku Utara di sini. Kalian terbaik, kalian hebat. Saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Terima kasih karena telah berpanas-panas, hujan-hujan,
berkumpul di sini menandakan bahwa kalian semua satu tekad, bahwa kalian setuju akan ada pemimpin baru, seorang calon gubernur perempuan, wanita pertama di Maluku Utara. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, subajo. Ini pertama kali saya berdiri tanpa tongkat, tanpa kursi roda, di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara. Saya berusia 42 tahun dan hari ini adalah hari ke-42 almarhum pergi ke tempat terbaik di surga. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan pesta demokrasi. Setuju? Saya Sherly Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus dimulai dari sini, dari Maluku Utara Emas di tahun 2035 nanti. Oleh karenanya Maluku Utara harus apa? Bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Oleh karenanya, siapa yang mau pendidikan gratis? Beasiswa dibayar. Kesehatan gratis layak terjangkau. BPJS dibayar pemerintah. Dapur-dapur direnovasi, dibikin cantik. Rumah ibadah dibantu diselesaikan. Pembangunan merata. Jalan-jalan lubang torang tutup, jembatan belum sambung torang sambungkan dengan program unggulan Sherly Sarbin bernama Transkiaraha. Setuju? Kesejahteraan imam pendeta dan kesejahteraan ASN. Kesejahteraan ASN dapat tercapai apabila Sherly Sarbin mewujudkan kenaikan PAD atau pendapatan anggar asli daerah 2 kali lipat untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira bisa kata Rada? Betul. Kak di awan-awan. Katanya cuman ibu rumah tangga. Kita mau kasih tahu. Mama-mama mana? Orang ini mama-mama, ibu-ibu rumah tangga, biar suami tara kasih doi pun makanan ada di meja. Betul ya Rada? Apalagi doi su ada turun tinggal pakai lebih dari sisa. Betul? Cantik kata Rada? Lima minggu yang lalu, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Tetapi takdir Tuhan membawa saya ada di titik ini. Saya tidak pernah bercita-cita atau membayangkan suatu hari saya bisa berdiri di sini di depan 60.000 masyarakat Maluku Utara, didukung oleh ratusan ribu masyarakat Maluku Utara untuk menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Ini takdir, jalan Tuhan, sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Jika saya boleh memilih, saya hanya ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu. Cantik bajunya. Tetapi saya ikhlas. Saya menerima takdir ini. Demi siapa? Demi siapa saya menerima takdir ini? 5 bulan yang lalu saya sebagai seorang istri mendukung cita-cita besar dari mendiang suami saya Benny Laos. Beliau hanya menginginkan apa yang beliau lakukan di Morotai, menggratiskan dari lahir sampai meninggal kebutuhan dasar, mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hadir memberikan pendidikan dan kesehatan gratis, mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Apa yang beliau lakukan di Morotai, beliau ingin implementasikan di 9 kabupaten kota lainnya. Untuk itu saya mendukung. Ketika pendaftaran KPU, beliau mengatakan saya akan mewakafkan diri kepada Maluku Utara. Saya tidak pernah menyangka itu harga yang sangat mahal yang harus saya bayar. Tetapi siapa saya untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan?
Karena semua doa dan kekuatan dari semua masyarakat Maluku Utara, saya kuat. Karena kalian, saya kuat. Jika kalian sakit, saya pun akan sakit. Kita hujan sama-sama, basah sama-sama. Saya akan bersama dengan kalian. Setuju? I love you too. Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh untuk berkompetisi dengan cara-cara politik yang modern, yang cerdas dan santun. Kami anti politik uang. Sekali lagi kami tegaskan, we say no to money politik. Setuju kata Rada? Seperti tadi yang saya bilang, pada awalnya saya tidak pernah bercita-cita untuk ada di sini. Saya di sini karena takdir dan jalan Tuhan. Saya tidak mencari status gubernur. Saya di sini karena saya mau membawa kalian semua mengalami perubahan, membawa kalian menjadi cerdas, menjadi sejahtera, bahagia. Oleh karena itu, saya harus memenangi kontestasi Pilgub Maluku Utara ini dengan cara yang benar. Karena ketika saya jadi nanti, saya butuh campur tangan Tuhan. Saya butuh perkenanan Tuhan mendatangkan semua program, semua anggaran yang ada di pusat untuk Maluku Utara. Karena dengan APBD Maluku Utara saat ini, di mana pendapatan asli daerahnya hanya 23% dari total APBD. Dan itu adalah fiskal terlemah, salah satu se-Indonesia setelah Papua. Maluku Utara tidak bisa dibangun dengan APBD saja. Harus dibangun oleh seorang gubernur yang rajin ke pusat, minta anggaran, minta program, membawa uang turun ke Maluku Utara, membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Untuk itu saya butuh kedaulatan dari rakyat. Untuk itu kalian berjuang untuk saya. 3 hari ke depan, jadikan saya gubernur perempuan Maluku Utara yang pertama. Kalian berjuang untuk saya berjuang untuk kalian 5 tahun ke depan. Setuju kata Rada? Setuju kata Rada? Every vote counts. Setiap satu suara berharga. Jangan lengah, jangan jumawa, jangan pikir oh orang kayaknya so pasti menang, tara usah pigi, tara bikin perbedaan. Jangan ya, jangan semuanya. Semua pendukung Shirley Sarbin harus hadir di TPS tanggal 27 November. Boleh? Janji? Saya berdoa, semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa berkati seluruh perjuangan Shirley Sarbin bersama masyarakat Maluku Utara untuk membangkitkan Maluku Utara. Setuju? Bilang amin. 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 Terakhir, jika kalian semua menginginkan kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bebas dari korupsi, yang pro rakyat, yang memiliki inovasi penuh dengan terobosan yang out of the box. Dirinya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Shirley Joanda, nama tokoh itu sebenarnya menang meyakinkan dalam pilkada. Dia memperoleh 51,8% suara dukungan rakyat. Sementara pesaing terdekatnya Sultan Tidore Hussein Alting hanya dapat dukungan 24,42% suara. Suara 2 pesaing lainnya jauh lebih rendah lagi. Tapi sejak Senin lalu, rangkaian unjuk rasa terus berlangsung di KPUD di Kelurahan Kota Baru, Kota Ternate. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan Shirley. Di depan kantor PDUP sempat terjadi benturan fisik antara demonstran dan polisi. Dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2025-2030 pada
Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan dengan kata pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak untuk orang bersama-sama membangun Maluku Utara. Tidak ada dendam politik, tidak ada perpecahan, tidak ada politik balas dendam. Yang ada adalah kebersamaan dan semangat gotong royong untuk membangun Maluku Keraha yang kita cintai ini. Sherly Joanda, seorang Kristen dan Tionghoa, akhirnya resmi nih dilantik jadi Gubernur Maluku Utara. Perjuangan Sherly untuk sampai ke titik ini dalam Pilkada Maluku Utara nggak gampang ya. Dia jadi bulan-bulanan serangan politik identitas. Sejak namanya disebut sebagai calon gubernur, aksi protes langsung bermunculan. Kelompok Aliansi Masyarakat Adat Moluku Kiraha menolak Sherly dengan alasan adat dan agama. Panglima Sultan Tidore Muhammad Ali Altin menegaskan Moluku Kiraha sejak dulu dipimpin dengan prinsip Islam. Apalagi Federasi Kerajaan Islam di Maluku Utara seperti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacaan didirikan atas dasar Islam. Karena itu, pemimpin Maluku Utara juga harus pegang prinsip yang sama, katanya. Mereka bahkan mengeluarkan maklumat dengan 4 poin utama penolakan. Pertama, menolak memimpin non-muslim karena dianggap melanggar adat Moluku Kiraha. Kedua, meminta pemerintah dan partai politik menghormati hukum adat dalam pemilihan pemimpin. Ketiga, mengimbau masyarakat agar tetap berpegang pada nilai-nilai adat. Keempat, menegaskan bahwa tidak memilih pemimpin non-muslim adalah wasiat leluhur Moluku Kiraha. Menurut mereka, ini penting buat menjaga identitas budaya dan agama di Maluku Utara. Mengingat mayoritas warga Maluku Utara ini adalah muslim, isu ini jadi sangat sensitif. Banyak yang merasa pemimpin daerah harus seiman dengan rakyat mayoritas. Mereka khawatir kebijakan Sherly nanti ini nggak bakal selaras sama nilai-nilai Islam. Tapi di sisi lain, pendukung Sherly yakin dia tetap bisa jadi pemimpin yang baik. Buat mereka, yang penting itu kompetensi dan integritas, bukan agama. Pendukung Sherly percaya Sherly ini bisa membawa Maluku Utara lebih maju tanpa harus mempermasalahkan agamanya. FYI, dalam Pilkada Maluku Utara, Sherly ini berpasangan dengan Sarbin Sehe. Sherly menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal saat berlayar menuju satu wilayah untuk berkampanye pada Oktober 2024 kemarin. Setelah kepergian Benny, partai-partai pendukung Benny mendorong Sherly untuk maju dan meneruskan perjuangan suaminya. Sherly Sarbin berhasil menang dengan dukungan 51,8% suara. Mereka unggul jauh dari Sultan Tidore Husin Alting yang cuma dapat 24,42% suara. Kemenangan Sherly direspons lawan politiknya dengan gelombang protes. Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara dan Front Persatuan Peduli Pemilu Demokrasi Maluku Utara turun ke jalan. Mereka menuntut KPU membatalkan hasil pilgub yang memenangkan Sherly Sarbin. Mereka menuding ada kecurangan, manipulasi politik, dan keperpihakan pejabat daerah. Pada akhirnya, Sherly Sarbin yang dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Apa yang terjadi di Maluku Utara ini adalah tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia ya. Seorang kandidat yang secara etnis dan agama berbeda dengan etnis dan agama mayoritas, pemilihnya dianggap tidak layak menjadi kepala daerah. Isu-isu politik identitas pun disebarkan untuk menggagalkan kandidat itu. Narasi yang umum dihembuskan adalah pemilih jangan memilih kandidat yang tidak seiman dan seetnis. Ini tidak hanya terjadi di Maluku Utara ya, tapi juga pernah di Jakarta dan di daerah lainnya. Mayoritas pemilih di Maluku Utara membuktikan bahwa yang dilihat dari pemimpin itu kualitasnya, bukan agama atau etnisnya. Mudah-mudahan kemenangan akal sehat di Maluku Utara ini bisa menyebar ke seluruh daerah ya. Yuk, lawan politik identitas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan independen, serta memastikan bahwa demokrasi di negeri ini tetap tegak dan berlandaskan keadilan.
Keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi pasangan Shirley Sarbin, tim sukses dan pemilihnya, tetapi kemenangan bagi seluruh rakyat Maluku Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang demokratis tanpa politik uang. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada semua pasangan calon yang telah turut berkompetisi dalam Pilgub Maluku Utara. Perbedaan pilihan dalam pemilu adalah bagian dari demokrasi, tetapi kini saatnya semua pihak untuk bersatu membangun Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Kini saatnya kita melangkah bersama, tidak ada lagi sekat-sekat politik. Saya akan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Maluku Utara tanpa memandang perbedaan pilihan politik. Torang semua bersaudara. Kita semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan Maluku Utara lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Saya juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bangkit membangun Maluku Utara. Terakhir, saya memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita bersama-sama bangkit, membangun Maluku Utara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Sampai baku dapat nanti di Ternate. Sarangeo. Silakan ya, Bre. Putusan nomor 251 PHPU Gubernur 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 251/PHPU Gubernur tahun 2025 perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Pemohon Husain Altingsyah SEMM dan Asrul Rasid Iksan ST, kuasa hukum Junaidi Esa dan kawan-kawan, termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, kuasa hukum termohon Ali Nurdin Esa MT MH, pihak terkait Shirley Joanda dan Sarbin Sehe, kuasa hukum pihak terkait Profesor Denny Indrayana PhD, Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan alasan-alasan tersebut tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian, eksepsi termohon dan atau eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, 2 menolak eksepsi untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk perkara nomor 251/PHPU.GUB/23 Romawi /2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2025. Diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 13:58 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu
Dewi Nurul Sapitri, Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa, Rizky Sabana, Julias Putri, Yulistia Putri, dan Lupti Widakto Ediono sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pihak. Terpilihnya seorang perempuan beragama Kristen keturunan Tionghoa sebagai Gubernur Maluku Utara terus ditolak sebagian masyarakat. Para demonstran yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara meminta KPUD membatalkan hasil pilkada yang memenangkan. Shirley Choanda adalah Gubernur Maluku Utara yang ketiga dan Gubernur wanita pertama. Mari kita lihat selengkapnya biografi dari Shirley Choanda. Shirley Choanda, lahir tanggal 8 Agustus tahun 1982 di Ambon, Maluku, adalah seorang politikus Indonesia. Pada pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2024, ia maju menjadi calon gubernur menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal dunia dalam kecelakaan perahu cepat pada tanggal 12 Oktober tahun 2024. Pencalonannya didampingi Sarbin Shehe sebagai calon wakil gubernur dan diusung oleh 8 partai politik. Kehidupan pribadinya, Shirley Choanda merupakan perempuan berdarah Tionghoa Maluku asal kota Ambon yang lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1982. Tanggal 28 Mei tahun 2005, Shirley menikah dengan Benny Laos. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak yakni Edward, lahir tanggal 11 Maret tahun 2006, Edeline, lahir tanggal 18 April tahun 2007, dan Edric, lahir tanggal 8 Juli tahun 2009. Shirley Choanda beragama Katolik, dan terpilih mewakili seluruh kepala daerah beragama Katolik pada pelantikan serentak kepala daerah se-Indonesia pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Pendidikannya, Shirley menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Ia kemudian melanjutkan studi dalam program double degree di Inholen University, Belanda, dan lulus pada 2004. Bekal pendidikan ini memberikan landasan yang kuat baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta melengkapi keterampilannya untuk berkiprah di dunia politik. Karir: selain aktif di bidang sosial dan politik, Shirley juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang bergerak dalam pemberian bantuan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Sebagai istri seorang politisi, Shirley kerap mendampingi suaminya dalam berbagai kegiatan kampanye dan sosial. Ia dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif dalam mendukung berbagai program yang diusung suaminya. Pasca wafatnya Benny Laos, 8 partai politik yang sebelumnya mendukung pasangan tersebut mengusulkan Shirley sebagai calon gubernur dalam Pilgub Maluku Utara 2024. Dukungan tersebut diberikan karena Shirley dianggap memiliki visi dan semangat yang sejalan dengan mendiang suaminya. Kini, Shirley Choanda menjadi salah satu figur penting dalam politik Maluku Utara, dengan harapan dapat melanjutkan perjuangan suaminya untuk kemajuan daerah tersebut. Shirley Choanda sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara adalah pencapaian yang luar biasa, baik dari perspektif politik maupun sosial. Dari sudut pandang kekristenan, pencapaiannya dapat dilihat sebagai wujud nyata dari prinsip-prinsip kesetaraan, pelayanan, dan tanggung jawab yang diajarkan oleh ajaran Kristus. Dalam pandangan filosofis,
Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk realisasi dari ide-ide kebebasan dan keadilan yang mendorong setiap individu untuk mengaktualisasikan potensi mereka tanpa terbatas oleh gender, ras, atau latar belakang sosial. Dari perspektif kekristenan, dalam kekristenan, peran wanita dalam masyarakat selalu memiliki tempat yang penting, meskipun terkadang terdapat tantangan untuk melihatnya dalam konteks kepemimpinan tinggi seperti politik atau pemerintahan. Ajaran Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, yang memberikan kesetaraan dalam hak-hak dasar manusia di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, Shirley Choanda sebagai wanita yang menjadi gubernur dapat dilihat sebagai pembuktian bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin dengan integritas, kebijaksanaan, dan kasih, yang sejatinya adalah nilai-nilai Kristiani yang penting dalam kepemimpinan. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Baru, kita melihat figur-figur wanita yang memainkan peran penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Salah satunya adalah Deborah, seorang nabi perempuan dan hakim yang memimpin bangsa Israel, Hakim-Hakim 4-5. Deborah menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Shirley Choanda dalam konteks Maluku Utara, yang mungkin memiliki banyak tantangan terkait kesetaraan gender, juga membawa pesan penting bahwa kepemimpinan yang efektif tidak mengenal jenis kelamin, melainkan lebih kepada kualitas moral, pelayanan kepada sesama, dan dedikasi terhadap masyarakat. Dalam dunia politik yang seringkali keras dan penuh tantangan, nilai-nilai Kristiani seperti pelayanan, integritas, dan kasih kepada sesama seharusnya menjadi panduan bagi setiap pemimpin, tidak terkecuali bagi seorang perempuan. Shirley, sebagai Gubernur Maluku Utara, berpeluang untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pemerintahan. Kepemimpinan Kristiani mengutamakan pelayanan dan bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam konteks ini, Shirley bisa menjadi contoh bagaimana pemimpin harus senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan menunjukkan empati serta rasa tanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, peran wanita dalam kekristenan juga sering dihubungkan dengan pengorbanan dan keberanian. Seperti Maria, Ibu Yesus, yang dengan berani menerima panggilan Tuhan meskipun itu membawa tantangan besar dalam hidupnya, Shirley Choanda juga dapat dipandang sebagai wanita yang berani menerima panggilan untuk memimpin sebuah provinsi dengan berbagai tantangan yang ada. Perjuangan wanita dalam konteks sejarah juga sejalan dengan ajaran kekristenan yang menekankan pada nilai kebebasan dan pembebasan dari ketidakadilan. Dari sudut pandang filosofis, Shirley Choanda bisa dilihat sebagai simbol dari keberhasilan penerapan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dalam filsafat politik, kebebasan individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka adalah suatu nilai yang dihargai dalam banyak tradisi pemikiran. Filosof seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial,
yang tidak bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang etnis. Kepemimpinan Shirley di Maluku Utara adalah representasi dari ide demokrasi yang inklusif dan kebebasan yang sejati. Seiring dengan berkembangnya pemikiran modern, semakin banyak orang yang menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang pemberian hak yang sama, tetapi juga tentang pengakuan akan kemampuan dan peran aktif wanita dalam masyarakat. Filosof seperti Simone de Beauvoir dalam karyanya The Second Sex menekankan pentingnya pembebasan perempuan dari struktur sosial yang mengekang, yang seringkali membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam arena publik. Dengan menjadi gubernur, Shirley Coanda turut memperjuangkan pembebasan perempuan untuk mengambil peran yang sama pentingnya dalam kehidupan sosial politik. Shirley juga dapat dilihat sebagai representasi dari konsep self-actualization yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam teori kebutuhan hierarkinya. Self-actualization adalah pencapaian puncak dari potensi diri seseorang, yang hanya bisa tercapai ketika individu merasa aman, dihargai, dan bebas untuk mengembangkan kapasitas mereka sepenuhnya. Dengan menjadi gubernur, Shirley menunjukkan bahwa wanita juga memiliki kesempatan untuk mencapai aktualisasi diri yang sama dengan laki-laki dalam lingkungan yang penuh tantangan. Ini adalah langkah maju dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara, sesuai dengan pandangan filsafat eksistensialis yang menekankan pada kebebasan individu dan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, Shirley Coanda juga dapat dipandang dalam konteks teori keadilan John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam masyarakat. Rawls berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk berhasil, tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan adanya perempuan yang menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan, ini membuka ruang bagi pemerataan kesempatan dan memberi pesan kuat bahwa peran penting dalam negara dan pemerintahan tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan terbuka untuk siapa saja yang memiliki kemampuan dan dedikasi, tanpa dibatasi oleh faktor gender. Jadi kesimpulannya, Shirley Coanda adalah simbol penting dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, baik dalam perspektif kekristenan maupun filosofi politik. Dari sudut pandang kekristenan, pencapaiannya mencerminkan prinsip-prinsip kasih, pelayanan, dan kesetaraan yang ada dalam ajaran Kristus. Dalam filsafat, dia menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan pengakuan terhadap kemampuan setiap individu untuk mencapai potensinya, terlepas dari jenis kelamin. Keberhasilan Shirley Coanda menjadi gubernur merupakan pencapaian yang tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu, tetapi juga sebagai langkah maju dalam pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, baik secara sosial maupun politik.